Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heratun Anissa, mahasiswi UIN Mataram, Fakultas Tarbiyah, Prodi Piawut, kelas 2B, NIM 1901-131. Di sini saya membuat video praktikum sebagai hasil ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Nani Husnani MPD. Baiklah, sebelum lanjut ke video, saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat pada laporan praktikum. Pertama, kecerdasan yang akan distimulasi. Kedua, nama kegiatan. Ketiga, bahan-bahan dari kegiatan. Keempat, cara pelaksanaan dari kegiatan. Dan kelima, tujuan dari kegiatan. Dan keenam, manfaat dari kegiatan. Dan terakhir, karakteristik anak. Pertama, saya akan membahas nama kecerdasan yang akan distimulasi. Kecerdasan yang saya stimulasi yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik itu apa sih? Kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu. Selanjutnya, nama kegiatan. Nama kegiatan stimulasi kecerdasan kinestetik ini adalah melalui melompat untuk anak usia 4 tahun. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan. Bahannya simpel sekali. Pertama, kertas buku. Kedua, spidol. Dan terakhir, isolasi warna bening. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaannya. Pertama, siapkan buku. Kedua, setelah itu tulis kertas buku yang telah disiapkan dari angka 1 sampai 10. Ketiga, setelah itu bariskan kertas buku dengan sejajar. Keempat, lalu tempelkan kertas buku yang telah tertulis angka dengan isolasi warna bening agar tidak licin pada saat anak melompat. Dan terakhir, setelah itu anak disuruh melompat di atas kertas tanpa menginjak lantai dengan menyebut angka yang telah ditulis itu. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hore. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hore. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini. Tujuannya untuk melatih otot motorik anak. Dengan melompat, otot akan digunakan sehingga kelincahan motoriknya terlatih. Selain melatih otot motorik, bermain melompat juga menyehatkan. Artinya, saat melompat, maka anak akan menggerakkan seluruh tubuhnya. Gerakan tubuh itulah yang membuat badan menjadi sehat, melenturkan otot dan menambah kebugaran dan ketika anak melompat sebanyak beberapa kali, maka otot jantungnya akan berdetak lebih cepat. Maka otot jantungnya juga menjadi lebih kuat. Pembuluh darah di sekitarnya pun ikut kuat dan kesehatan jantung pada anak akan terjaga. Dan jika anak bermain lompat secara rutin, maka akan dapat membantu menambah tinggi badannya yang seimbang dan kakinya menjadi panjang. Selain itu juga dapat membantu perkembangan otak kanan dan otak kirinya, di mana otak kanannya bekerja lebih cepat untuk mengkoordinasikan gerakan dan menjaga keseimbangan tubuh secara tidak lengkap. Nah, permainan ini adalah cara terbaik untuk melatih kinerja otak anak agar lebih responsif. Selanjutnya, manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan ini untuk kecerdasan lainnya. Stimulasi ini bermanfaat pada kecerdasan linguistik karena meningkatkan pemahaman bahasa. Maksudnya, dia dapat mengerti apa yang telah dijelaskan dan bisa meniru cara permainan tersebut. Selain
Selain itu, stimulasi ini bermanfaat pada kecerdasan logis matematis karena bisa mengembangkan pola pikir kreatif dan keterampilan dalam memecahkan masalah dalam permainan. Dan terakhir, karakteristik. Karakteristik ini meliputi 3 bagian. Pertama, kelebihan, kedua, kekurangan, ketiga, keunikan. Kelebihan dari Adepa adalah dia sudah bisa mempergunakan keterampilan gerak dasar seperti berlari, berjalan, dan melompat. Dan dia sudah aktif dalam melakukan aktivitas seperti dia sudah mampu memakai baju sendiri dan melepasnya, dan sudah mampu memasang kancing baju sendiri. Kecuali memakai sepatu, dia belum bisa. Dan dia sudah bisa berbagi dengan teman lainnya. Dan dia sudah bisa menjadi anak sosialis. Bahasanya telah berkembang dan dia sudah mampu mendeskripsikan konsep-konsep yang lebih abstrak. Adapun kekurangan dari Adepa, dia belum bisa membangunkan dirinya pada saat bangun tidur. Maksudnya, kalau dia belum melihat ibunya pas bangun tidur, dia menangis dan masih rewel kalau kemauannya belum dituruti. Keunikan dari Adepa adalah dia suka bercermin di kaca lemari. Lalu dia mendongeng, misalnya mendongeng Kisah Putri Salju, dan meskipun dia libur karena pandemi COVID-19, dia rajin sekali belajar, misalnya seperti menggambar, mewarnai tanpa perintah dari orang tuanya. Mungkin teman-teman bisa mempraktikkannya di rumah, entah itu anaknya atau adiknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.